Wakaf adalah harta yang dibawa mati. Untuk kita mau berwakaf sebenarnya sederhana tapi sulit. Sederhana tapi sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, selamat datang kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Saya Rizky Situmorang siap menemani sahabat beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah, edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai peran keluarga dalam memperkenalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau biasa kita sebut dengan Jiswap. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai wakaf. Wakaf adalah harta yang dibawa mati. Serem ya kayaknya kalau kita dengar. Nah, untuk mengkaji mengenai episode kali ini, kita sudah kehadiran narasumber dari Direktur Kedai Wakaf Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Akmaludin Syaputra M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Akmaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat dan aktif ya Pak ya. Baik Pak, boleh nggak cerita ke sahabat Jiswap sebenarnya wakaf itu apa sih Pak maknanya? Terus bagaimana juga hukum Islam memandang tentang wakaf? Jadi wakaf dibawa mati nih ya? Iya betul Pak. Nomenklatur wakaf itu muncul pada awal munculnya Islam itu sendiri. Ya, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu sesampainya di Madinah, beliau memperkenalkan wakaf kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Wahai Bani Najjar, maukah kalian menjual kebun kalian ini?" Mereka menjawab, "Ya, tapi demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi nomenklatur wakaf itu muncul pada awalnya Islam. Bahkan yang terkenal itu ya adalah ketika Umar bin Khattab itu mendapat tanah di Khaybar. Ketika Umar bin Khattab mendapat tanah di Khaybar, dia melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, aku mendapatkan tanah di Khaybar yang aku belum pernah mendapatkan tanah sebaik ini. Lantas apa yang aku lakukan?" kata Umar. Lantas Rasul menjawab, "Kalau kau mau, insyita, kalau kau suka, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Jangan dijual, tidak boleh dijual. Jangan dihibahkan, tidak boleh dihibahkan. Dan jangan diwariskan atau tidak boleh diwariskan." Jadi disitulah muncul nomenklatur wakaf. Dan memang kalau kita lihat zaman dahulu itu, para sahabat itu, Kak Rizky, benar-benar menerapkan firman Allah, ya kan? "Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapat sebuah kebaikan sebelum kamu menafkahkan yang paling kamu sukai. Jadi Umar bin Khattab itu sudah melakukannya. Jadi ketika dia dapat tanah yang terbaik bagi dia, itu yang dia wakafkan. Wah, Masya Allah. Jadi para sahabat itu luar biasa memang memperkenalkan wakaf itu. Dan begini, Kak Rizky, dahulu memang wakaf itu awal-awalnya itu lebih banyak yang produktif. Oh, seperti itu ya Pak Ya kan tadi contohnya Umar bin Khattab yang diwakafkannya itu bukan kuburan, bukan masjid, ya, bukan berarti tidak baik, itu bagus sekali. Benar. Tetapi yang mereka wakafkan itu kan kebun. Benar, kebun. Sehingga kebun itu menjadi milik umat Islam, milik Allah. Konsepnya kan wakaf ini, Allah kasih sama kita, kita kasih lagi sama Allah. Makanya itu bisa dibawa mati memang. Allah yang pemilik dunia ini, dia kasih ke kita. Kita sebagai orang yang memang hamba Allah, kita kasih lagi sama Allah. Makanya wakaf itu kan jadi milik Allah. Betul sekali. Makanya itu Allah akan kasih lagi nanti di akhirat. Sehingga itu memang harta yang bisa kita bawa ketika mati kelak ya Pak. Ya, memang itu amal yang luar biasa. Dan dia berjalan terus. Nah, jadi sahabat-sahabat tuh begitu. Ada yang mewakafkan rumah, Darul Ansar misalnya. Yang paling juga fenomenal sampai sekarang itu wakaf Utsman kan. Yang hotelnya sampai sekarang ada. Kan ada cerita menarik kan Kak Rizky itu terkait dengan sumur.
Ini kalau filosofinya tinggi sekali sebenarnya tentang sumur ini. Bagaimana ketika itu di Madinah itu ada sumur Ruman namanya. Itu waktu itu dimiliki oleh Yahudi. Jadi orang Islam kalau mau ambil air harus beli. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang mau membeli sumur ini maka baginya surga. Nah, Utsman membelinya. Tetapi Yahudi nggak mau jual. Nah, nggak mau saya jual. Ini kan tempat yang paling strategis nih, bisnis paling strategis di Arab waktu itu, ya kan? Karena air susah. Tapi Utsman itu tidak putus asa, dia lobby. Saya akan beli dengan harga yang mahal. Kalau perlu 10 kali lipat saya beli. Tapi Yahudi juga nggak mau jual. Dia lobby lagi. Bagaimana kalau saya beli haknya saja? Gantian nih. Seminggu saya yang jual, seminggu depan kamu yang jual. Kita gantian lah jualnya nih. Dan saya beli dengan harga yang mahal. Dan akhirnya Yahudi itu pun setuju. Nah, apa yang dilakukan Utsman? Ketika hari di mana dia punya hak untuk menjual air di sumur Ruman itu, yang juga dikenal dengan sumur Utsman, dia wakafkan air itu. Ayo umat Islam, siapa yang mau ngambil air, ambil semua sepuasnya. Gratis, free. Ini adalah wakaf dari saya. Maka umat Islam pun mengambil air sebanyak-banyaknya. Ketika pekan atau seminggu setelah Utsman atau jatahnya orang Yahudi, gak ada lagi orang Islam. Ngapain dia beli? Orang bisa gratis. Jadi ya, Pak, ya? Itu luar biasa. Apa yang luar biasa kita ambil dari situ? Pertama, cara orang Islam itu berdagang ternyata luar biasa dahulu. Dia nggak mau putus asa. Berbeda dengan kita, tanah kita yang kita jual sama orang. Mahal sedikit kita jual. Maka konsep wakaf itu harusnya. Jadi begini, saya mau menerangkan sedikit nih. Mohon maaf ya. Boleh ya. Pak, silahkan. Boleh ya? Boleh. Jadi dalam Islam itu kan banyak nomenklatur. Ada zakat. Betul. Ada infak. Ada sedekah. Ada wakaf. Ya, ada hibah. Oh, iya, betul. Itu kita harus pandai-pandai rezeki mempergunakannya. Zakat itu kan ada haul dan nisab. Betul. Kalau ada tetangga kita kelaparan, jangan nunggu zakat karena dia ada haul dan nisab, bisa mati kelaparan dia. Maka kita pergunakan sedekah. Ya. Tapi untuk memajukan umat Islam, Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita hanya dengan wakaf. Rasulullah mengajarkan kita, kalau umat Islam ini mau besar, maka perbanyaklah wakaf. Makanya di negara-negara Arab sana banyak wakaf. Mall wakaf. Kita tengok Tower Zamzam itu kan tulisannya jelas. Wakaf Malik bin Abdul Aziz. Udah pernah ke sana, Rizky? Insya Allah segera. Nanti saya doakan, Rizky. Amin. Memang luar biasa ke sana itu. Jadi itu tertulis jelas itu, wakaf Malik bin Abdul Aziz. Ketika tahun 2014 atau 15 ketika kami ke Sarawak, itu bagi saya menyedihkan karena Sarawak itu punya mall wakaf berlantai 7. Sarawak punya mall wakaf lantai 7 dari wakaf. Nah, jadi kalau Malaysia saja, Sarawak itu sudah menerapkan sebagaimana Rasulullah SAW menerapkan di awal, harusnya kita bisa menerapkan. Jadi Rasulullah itu kan, para sahabat ini diwakafkan itu kan yang produktif. Kebun. Gitu. Memang ada juga yang masjid. Memang Rasul itu kan membangun masjid pertama kali. Kemudian membangun pasar. Jadi itu pada awal-awal Islam. Nah kalau kita mengacu kepada undang-undang kita, misalnya Undang-Undang Nomor 41, ya, tahun 2004 itu wakaf sudah menuju ke yang produktif. Cuman sosialisasinya yang begitu belum juga sampai sekarang. Fatwa Majelis Ulama juga itu sudah tahun 2002 malah. Lebih dahulu tahun 2002 tentang wakaf uang. Nanti ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah itu Kak Rizky bisa membedakannya itu. Berarti kalau kita bicara jenisnya tidak hanya terkait wakaf produktif aja tadi ya Pak, ternyata ada wakaf tunai kurang lebih ya, iya. Berarti seperti itu. Jadi
itu kan ada yang menggabungkannya. Ada yang menggabungkannya wakaf tunai itu wakaf produktif gitu. Ada yang memisahkannya. Tergantung kita lah. Ini kan kalau akademisi itu kan kadang disatukannya wakaf dibagi dua katanya. Wakaf ada wakaf produktif, ada wakaf yang biasa. Biasa itu kayak mana Pak katanya? Yang kuburan, yang masjid itu wakaf biasa yang nggak produktif. Gitu. Oh nanti wakaf uang di mana? Ada lagi berarti wakaf uang. Tapi bisa juga dibagi dua. Ada lagi wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang ini pernah dengar nggak? Pernah dengar Pak. Di beberapa lembaga ambil zakat kan juga sudah mulai menerapkan. Sebenarnya wakaf melalui uang itu sudah lama kita terapkan. Itu kalau kita bangun masjid, itu wakaf melalui uang. Kan kita kasih uang tuh. Benar. Cuman nggak dianggap seperti wakaf melalui uang, nggak ditulis. Padahal sebenarnya itu wakaf melalui uang. Jadi pada dasarnya praktek sehari-hari itu sudah kita laksanakan, tapi bisa jadi karena masih awam dengan istilah ya Pak ya. Wah, ilmu baru nih buat sahabat Jiswap. Iya. Jadi kalau tadi boleh dibantu jelaskan lagi sebenarnya jenis-jenis wakaf yang secara harfiah itu ada wakaf apa aja nih, Pak Akmaluddin? Jadi wakaf itu kan nomenklaturnya itu ada di awal Islam, tapi dia terus berkembang. Berkembang ya Pak dia ya? Dia terus berkembang. Ya. Stuck misalnya pada wakaf-wakaf yang tidak bisa berubah misalnya. Bisa berubah tanah gitu. Kan tanahnya memang untuk dia hancur itu kan kecil kemungkinannya. Ya. Tetapi sebenarnya wakaf itu berkembang. Ada wakaf namanya nanti wakaf yang untuk ahli. Ya, ada wakaf ahli. Kalau pernah dengar wakaf ahli itu apa? Misalnya kalau Kak Rizky punya keluarga, wakafkan gedung misalnya. Untuk siapa manfaatnya gedung itu? Untuk keluarga Kak Rizky. Sebenarnya udah banyak. Orang-orang dulu juga ada kuburan, dia wakafkan untuk umum sebelah sana. Dia wakafkan lagi untuk kuburan keluarga. Tapi Pak, kalau pada prakteknya misalnya kita contohkan masalah kuburan tadi ya, ada kuburan yang untuk umum dan ada juga kuburan yang untuk keluarga. Boleh nggak Pak di dalam prakteknya kuburan yang khusus keluarga itu ternyata ada untuk masyarakat umum juga, itu bagaimana kalau seperti itu hukumnya Pak? Boleh kalau keluarganya mengizinkan. Berarti memang harus ada akad dulu di awal ya Pak, ada izin ya berarti ya Pak. Jadi kalau cerita akad Kak Rizky itu penting sekali dalam Islam. Jadi apalagi kita mazhab Syafi'i, itu di tebing itu ada masjid yang mau diganti dengan dia perlebaran masjid itu. Tapi itu menjadi perdebatan kenapa? Karena yang orang-orang yang lama ya jangan diganti lah, kan masjidnya masih bagus. Berarti kita bangun aja, ya bangun aja di depan. Oke, udah dibangun di depan. Yang lama mau diapain? Mau dipakai untuk sekolah ngaji? Oh janganlah. Kenapa? Karena akadnya dulu untuk sholat. Untuk sholat. Jadi itu problemnya panjang memang akad itu. Kenapa akad itu penting? Makanya kalau saya menghimbau, kalau kita mewakafkan, kalau kita memang mewakafkan untuk Allah, udah akadnya itu luas aja gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk ibadah, memang semua dikembalikan kepada Allah ya Pak. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wakaf yang produktif, bisa uang, bisa melalui uang. Kalau yang kita terapkan misalnya ini kan melalui uang nih. Ini yang ada kita buat studio ini, studio kita wakaf itu kan melalui uang. Melalui uang, jadi orang itu bebaskan saja kita. Bebaskan saja kita mau lakukan apa. Jadi harapan kita semua umat Islam itu jangan terlalu kaku dalam ikrar wakaf misalnya. Misalnya dia mau bangun masjid, saya wakafkan ini untuk masjid, tanah ini untuk masjid dan untuk pembangunan kualitas umat Islam misalnya. Jadi harus ada akadnya langkah itu. Jangan untuk masjid aja. Ya, tapi kalau untuk masjid aja pun boleh. Ini kan agar kita bisa lebih memanfaatkan. Baik. Jadi Pak mau nanya juga, kalau misalnya kita mau berzakat kan tadi jelas ya ada nisabnya dan haulnya. Kalau untuk wakaf sendiri ada nggak memang kriteria khususnya yang siapa saja nih umat muslimin yang boleh berwakaf itu ada syaratnya atau seperti apa? Iya, syarat berwakaf itu ada tentunya. Salah satunya adalah Islam. Ya, Islam itu flat lah itu ya. Islam, balik, berakal, ya kan? Iya. Walaupun anak-anak juga boleh berwakaf, ya. Tapi yang dapat pahala siapa tuh? Orang tuanya. Karena dia belum membalik. Ya.
Kalau kita lihat dahulu-dahulu yang terjadi di Indonesia, memang itu wakaf itu sulit mewakafkan karena harus tanah. Tanah kan tanah besar ya. Tapi dengan sekarang ya, dengan kan fikih itu berkembang. Karena wakaf itu boleh-boleh saja. Bahkan dengan sekarang, dengan wakaf uang, dengan wakaf melalui uang yang tanpa disadari, dulu kan sama dengan bangun masjid, itu sudah lama dibangun. Tanpa disadari sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah mengajari, sudah ada wakaf melalui uang. Ya, bahkan ada wakaf melalui tenaga. Jadi kalau ada tukang yang nggak mau dibayar untuk membangun masjid, masjid itu kan pasti wakaf. Jadi masjid itu diikrar wakafkan atau tidak diikrar wakafkan, dia wakaf. Oh, seperti itu ya Pak ya? Itu fatwa MUI tahun 82. Jadi kalau ada orang bangun masjid pakai nama pribadi, pakai uang pribadi, di tanah pribadi, kemudian dia umumkan bahwa itu masjid, dia panggil orang sholat ke situ, maka itu sudah masjid wakaf berarti. Wakaf. Semua masjid wakaf. Jadi keutamaan wakaf ini apa sih Pak? Gitu. Kalau zakat kan jelas ini manfaatnya untuk membersihkan harta salah satu. Kalau wakaf sendiri apa manfaat yang paling utama? Yang paling utama wakaf itu ya, kalau saya baca di literatur itu memang mensejahterakan umat Islam. Mensejahterakan ya Pak? Jadi kalau kita mau sejahtera, ya wakaf. Kuncinya nggak hanya ke kita ya Pak, tapi juga untuk ke umat berarti ya Pak ya? Wakaf. Karena wakaf itu punya Allah, nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Jadi begini Kak Rizky ya, jadi sederhana bisnis wakaf ini. Bisnis wakaf itu cuma nggak ada yang punya aja gitu loh. Yang kerja dibayar. Cuman hasilnya nggak ada ownernya. Kan biasanya yang kaya tuh owner. Ada ya bagian kan? Komisi sekian persen. Ini nggak ada ownernya. Seandainya kita punya pom bensin misalnya. Ada 10 pom bensin. Satu pom bensin menghasilkan 1 bulan 10 juta atau 20 juta. Berarti kita punya uang 200 juta setiap bulan. Kita bisa beli aset lagi. Maka dalam mimpi saya, dengan gerakan wakaf ini, kita bisa mensejahterakan umat. Kalau kita tahu wakaf itu tidak hanya sebatas tanah kuburan. Sekali lagi mohon maaf, bukan mengatakan tanah kuburan tidak bagus gitu. Kita juga akan mati. Kita butuh tanah kuburan untuk dikubur. Tapi kalau kita bisa memahami bahwa semua bisa kita wakafkan, bahkan kalau di tagline di kedai wakafan, kami memudahkan Anda berwakaf. Bahkan belanja 1.000 perak itu sudah berwakaf. Mengapa? Karena hasilnya apa, Kak Rizky? Hasilnya akan menjadi wakaf. Walaupun cuma berapa perak lah kalau 1.000 itu keuntungannya. Dia akan menjadi wakaf. Bahkan kita punya studio ini, channelnya kan dimonetisasi. Hasil monetisasinya itu juga akan menjadi wakaf. Jadi semuanya bisa diwakafkan. Untuk kita mau berwakaf sebenarnya sederhana tapi sulit. Sederhana tapi sulit. Kita cukup begini ya. Kita cukup merasa cukup. Maksudnya Kak Rizky, kita cukup merasa cukup aja. Cukup gitu aja ya gitu. Jadi kalau kita bantu kawan, kita sebenarnya kan butuh. Tapi kan kita bantu kawan itu. Kenapa? Kita alas cukupnya nanti, makan kurangi dikit lah. Jadi wakaf itu luar biasa manfaatnya. Kalau kita bisa membangun misalnya tadi banyak gerai-gerai wakaf, ya banyak SPBU wakaf, nanti kita punya mall wakaf, seperti di Sewara. Itu nanti kita pasti bisa membiayai misalnya rumah sakit wakaf. Sejahtera umat itu. Rumah sakit wakafnya apa? Semua orang yang masuk gak perlu bayar. Dari mana bayarnya? Kok enak aja Ustaz bilang gak bayar. Dari mana? Ya dari pom bensin tadi. Pom bensin ngasilkan 200 juta. Atau lagi bisnis yang lain. Ada bisnis yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena gak ada yang punya. Bagaimana Usman tadi? Dari sumur Usman tadi sampai sekarang berapa banyak itu. Itu akan bertambah terus milik umat Islam. Makanya Arab Saudi gak bisa miskin ya. Banyak wakafnya. Bagaimana Azhar itu juga begitu. Itu Mesir lebih banyak tanah Azhar daripada tanah negara kabarnya. Wah, luar biasa. Kan luar biasa tuh. Seandainya lebih banyak tanah wakaf daripada tanah Pemprov, misalnya di Sumatera Utara ini. Iya kan? Betul.
yang diproduktifkan. Banyak juga yang masjid-masjid itu kan wakaf. Yang diproduktifkan. Nah ini melalui Kak Rizky lah ini. Bagaimana mensosialisasi bahwa wakaf itu harus produktif gitu. Karena Rasul mencontohkan yang produktif. Bani Najak tadi. Kami nggak mau mengambil hasilnya. Silakan. Umar bin Khattab. Udah. Dia wakafkan kebunnya. Misalnya sekarang ini ada pengusaha kebun sawit misalnya. Punya 100 hektar. Dia wakafkan 10 hektar. Itu tiap bulan ada berapa itu? Kalau 100 hektar, kan banyak juga pengusaha kita yang punya ada yang ribuan hektar gitu. Nah, itu untuk yang besar-besar. Kak Rizky misalnya bisa mewakafkan, kan sekarang pakai gadget gini kan ada yang wakaf ya. Iya, bisa 5.000 ya kan? betul. Bisa 10.000. Yang penting mental kita bina, mental memberi. Kita ini kan lebih suka terima. Padahal orang Islam itu tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Jadi begitu. Luar biasa ya sahabat Jiswab. Terakhir ini Pak, kenapa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah gitu? Kenapa wakaf itu dikatakan sedekah jariah? Kenapa wakaf itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu sedekahnya nggak pernah habis. Unlimited berarti Unlimited. Ya Pak? Makanya dia bisa dibawa mati. Maksudnya bukan kita bawa sampai mati. Kita mati, dia masih mengalir. Itu kan tadi, ada 3 tuh. Ya kan? Anak yang saleh, ya kan? Ilmun yuntafa, ilmu yang bermanfaat, kayak Kak Rizky ini menyiarkan ini. Ini kita mati nanti orang mendapat pencerahan, itu kita dapat pahala. Terus sedekah jariah. Sedekah jariah ini sedekahnya nggak habis-habisnya. Ya itulah wakaf tadi. Mengalir. Kenapa mengalir? Misalnya kita tanam, kita bangun masjid misalnya. Selama orang sholat di masjid itu, maka kita mendapat pahala. Kita bikin SPBU wakaf misalnya. Selama orang ya memanfaatkan SPBU itu, maka kita mendapat pahala. Bahkan bukan hanya kita, cucu-cucu kita bisa memanfaatkannya. Berarti turun temurun ya Pak, terus menerus. Wah, Masya Allah. Gak usah terlalu khawatir. Seperti yang saya katakan tadi, Rizky, ini sebenarnya kan milik Allah. Milik Allah Allah kasih sama kita. Kok berat kita kasih kali lagi ke jalan Allah. Kita kasih lagi ke Allah. Gitu. Wah, luar biasa ya sahabat Jiswab. Kita sudah cukup tercerahkan dari Bapak Akmaluddin mengenai wakaf. Jadi wakaf adalah harta yang dibawa mati, sebenarnya tidak menyeramkan. Tadi kita sudah dengar sendiri dari Bapak Akmaluddin. Bapak, terima kasih atas pencerahannya hari ini ya Pak ya. Terima kasih, tetap sehat dan aktif ya Bapak. Baik sahabat Jiswab, terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Jiswab. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pagi jam 9. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.